Di like, di komen, dan di subscribe dulu. Problem kali ini yaitu kendaraan Alphard engine lampnya nyala, kemudian ada indikasi brake safety malfunction dan juga ECS malfunction. Brake ini merupakan mengacu pada brake system ya, BCS fitur keselamatan yang memanfaatkan sensor dan kamera mendeteksi potensi tabrakan dari depan. Sedangkan ICS yaitu Intelligent Clearance Sonar, yaitu sistem sonar yang dirancang untuk mencegah kecelakaan saat parkir atau bermanuver di ruang sempit. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi objek di sekitar kendaraan, terutama saat pengemudi tidak sengaja menekan pedal gas atau tidak melihat rintangan di belakang. Jika terdeteksi objek, ICS akan memberikan alarm suara dan bahkan menghentikan mobil secara otomatis untuk mencegah tabrakan. Ketika engine lamp di scan dengan alat scanner, ternyata muncul oksigen sensor. Kemudian kita coba clear atau hapus dulu, kemudian kita lihat apa yang akan terjadi. Lah ternyata mati guys indikatornya. Tetapi setelah kita tunggu beberapa waktu, biasanya indikator akan nyala kembali. Pertama-tama kita baca data listnya ya. Untuk oksigen sensor bank 1 sensor 2 dia itu 0 volt ya, tidak ada pergerakan sekali. Sedangkan AF sensor, L full ratio sensor, dia itu sekitar 3, sampai 4, volt. Terjadi perubahan dari datanya. Kemudian kita lakukan dengan bar ya. Nah ini dengan grafik seperti ini. Ternyata untuk EF sensornya terjadi perubahan fluktuatif, sedangkan untuk oksigen sensornya tidak ada perubahan, tetap 0 saja guys. Jadi untuk membedakan antara oksigen sensor dan AF sensor, biasanya tuh kalau bagian bawah dia itu oksigen sensor lah, sedangkan yang di bagian atas biasanya AF sensor. Jadi beda ya antara atas dan bawah. Dan langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan melakukan pengecekan arus yang masuk ke oksigen sensornya. Nah, di sini ada soket ya, soket atas sama soket bawah. Lah yang akan kita ukur adalah yang soket atas. Untuk pengukurannya yaitu kunci kontak on, kemudian salah satu soketnya kita tusuk dan kemudian kita carikan massa dari bodi. Nah, di sini terbaca 12,32 volt. Berarti arus yang masuk ke oksigen sensor itu ada ya, dan standby. Lanjut kita ukur tahanan dari oksigen sensornya ya. Ini terminal berapa itu? Yang bagian atas itu. Kemudian nanti kita akan lihat hasilnya apakah sesuai spek atau terjadi kerusakan. Nah, ternyata hasilnya tidak terbaca alias tidak terhubung. Lanjut kita compare dengan unit Alphard lain ya. Lah unit Alphard lain ini untuk oksigen sensor bank 1 sensor 2 dia itu terbaca 0,04 volt, sedangkan untuk AF sensor bank 1 3,25 3,19 volt. Dan ini untuk grafiknya ya. Jadi tetap AF sensor ada fluktuatif perubahan, sedangkan oksigen sensor dia tuh terbaca 0,04, berarti dia tuh kecil pergerakannya. Kemudian kita coba bandingkan tahanannya dengan AF sensor. Lah dari AF sensor terbaca 3,1 volt ya, dan di sini ada tahanannya. Beda dengan oksigen sensor yang telah kita ukur tadi yang tidak ada tahanan alias terputus. Setelah terlepas kita coba ukur ulang, siapa tahu ada perubahan.
Dan kita coba ukur oksigen sensor baru. Di sini terbaca 12,0 ohm ya. Beda dengan yang rusak tadi, tidak ada hambatan. Kemudian kita lihat data list ya. Untuk oksigen sensor bank 1 sensor 2 sudah ada perubahan yaitu 0,700 volt, sedangkan AF sensor 3,2 volt. Dan ini untuk grafiknya ya, sudah ada perubahan. Untuk oksigen sensornya 7,20, sedangkan untuk AF sensornya sekitar 3,2 volt. Dan data ini berbeda dengan data ketika menggunakan oksigen sensor yang rusak tadi. Dan setelah kita coba jalan, untuk indikator engine lampnya sudah nyala. Selanjutnya kita akan lakukan perbaikan pada PCS dan juga ICS. Perbaikannya yaitu tidak melakukan apa-apa karena PCS dan ICS itu nyala dikarenakan engine lampnya nyala, yang mengindikasikan bahwa mesinnya tuh abnormal. Ketika mesin abnormal, beberapa sistem akan mengaktifkan peringatan untuk driver ya, ataupun dari pengendara bahwa mesinnya abnormal. Dalam beberapa kasus, setelah ketika engine lamp nyala, bisa menyalakan ABS ataupun airbag system dan juga anti-lock brake system juga, tergantung sistem yang akan dinyalakan oleh ECU untuk mengingatkan pengendara. Ya, itu tadi sedikit pengalaman dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.